Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Kami dari kelompok Kuat dan Pak Ahmad Zarkasi mau membawakan diskusi tentang ilmu mantik. Diskusi ini adalah untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil semester 3 Prodi Hukum Tata Negara mata kuliah ilmu mantik di Institut Agama Islam Al Zaitun. Baik, perkenalkan nama saya Kuat dari Prodi Hukum Tata Negara dan kawan saya Bapak Ahmad Zarkasi sama dari Prodi Hukum Tata Negara. Bisa kita mulakan Pak Ahmad Zarkasi? Ya, Pak, siap. Terima kasih. Mari kita mulakan diskusi ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk diskusi yang pertama kita mulai dengan pertanyaan untuk Pak Ahmad Zarkasi. Untuk yang pertama, ada berapa macam pembagian lafaz mufrad? Ya, pembagian lafaz mufrad itu ada 3 macam. Yang pertama itu kalimat, yang kedua isim, yang ketiga itu adat. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut dengan Pak Ahmad Zarkasi? Yang dimaksud kalimat adalah lafaz yang dengan bagian pembentuknya menunjukkan suatu makna dan dengan bentuknya menunjukkan keterangan waktu. Kalimat dalam ilmu mantik adalah pedoman, fiil atau kata kerja dalam ilmu nahu, gitu Pak. Contohnya itu kataba, yang artinya menulis dengan huruf kaf, ta, dan ba. Kata tersebut menunjukkan suatu makna yakni menulis, dan dengan bentuknya sigoh, ia menunjukkan keterangan waktu, yakni masa lampau. Gitu. Nah, isim sendiri itu apa, Pak? Jadi yang dimaksud isim adalah lafaz yang dengan bagian pembentuknya menunjukkan suatu makna, tetapi tidak menunjukkan keterangan waktu, gitu Pak. Contohnya seperti isim dalam ilmu nahu, Zaid, Ali, Udin, Raisa, pohon, jalan, buku, dan lain-lain, Pak. Nah, sementara yang ketiga itu adat itu apa itu, Pak? Jadi yang dimaksud adat di sini adalah lafaz yang tidak menunjukkan makna dengan dirinya sendiri. Adat dalam ilmu mantik adalah pedoman. Huruf dalam ilmu nahu. Itu contohnya seperti huruf alif, ba, dan huruf-huruf lainnya. Jadi huruf-huruf tersebut tidak menunjukkan makna, kecuali jika dirangkaikan dengan kalimat atau isim. Ketika ada orang melafalkan huruf ba, kita tidak bisa menangkap makna apa-apa. Tapi ketika huruf tersebut dirangkai dengan kata al-hub, misalnya sehingga menjadi bil-hub. Tentu kita akan menangkap sebuah makna gitu. Jadi kalau huruf itu dihubungkan, itu mengandung makna gitu Pak. Oh, begitu ya. Kalau lafaz murokab sendiri ada berapa, Pak? Jadi lafaz murokab itu dibagi 2, Pak. Yang pertama murokab tam, yang kedua murokab nakis. Nah, murokab tam itu apa itu?
Murakab nakis itu adalah lafaz yang bisa memberikan makna yang jelas dan sempurna kepada pendengar, sehingga ia tidak perlu lagi bertanya. Contohnya sabar itu indah, hujan mengalir deras, cinta itu buta, dan lain-lain. Jadi dalam ilmu nahu, biasanya ini disebut dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Begitu Pak. Itu murakab tam ya? Iya Pak. Oh ya, siap. Nah, kalau murakab nakis sendiri apa Pak? Jadi kalau murakab nakis itu adalah lafaz yang tidak memberikan makna yang jelas bagi pendengar, sehingga ia masih perlu bertanya. Jadi murakab nakis itu belum memberikan makna yang jelas gitu Pak. Jadi pendengar tuh masih perlu bertanya gitu untuk memperjelas gitu. Contohnya begini, mahasiswa yang rajin itu, barang yang murah itu, kalau aku mencintaimu, apabila kamu datang. Jadi itu kan belum menunjukkan makna yang jelas. Jadi ada contoh-contoh yang sejenisnya. Jadi ketika Anda mendengar kalimat-kalimat di atas, pasti Anda belum menangkap makna yang jelas sekalipun ia tersusun gitu loh Pak. Karena ia belum jelas maka ia dinamai nakis atau kurang gitu loh Pak. Kalau murakab tam sendiri itu ada berapa sih Pak? Murakab tam itu dibagi dua Pak. Yang pertama murakab tam khabari, yang kedua murakab tam insai. Murakab tam khabari adalah suatu lafaz yang membuka kemungkinan jujur dan sombong dan bohong maksudnya. Contoh laptop itu murah, baju itu mahal, Raisa itu salehah, dan lain-lain. Kalau murakab insai adalah suatu lafaz yang tak membuka kemungkinan jujur dan bohong. Contohnya, andaikan aku menjadi kekasihmu, aku tidak bisa hidup tanpamu, cintailah aku dengan setulus hatimu, dan contoh-contoh yang lainnya. Begitu Pak. Kalau murakab nakis sendiri itu ada berapa? Jadi murakab nakis itu dibagi dua gitu Pak. Yang pertama takyidi, itu suatu rangkaian kalimat yang kata keduanya mengikat kata yang pertama. Contohnya pilot pesawat, rumah hantu, tumbuhan yang hijau itu, cowok ganteng itu, dan lain-lain. Yang kedua itu goir takyidi. Jadi goir takyidi itu kalimat yang terangkai dari isim dan huruf atau kalimat dan huruf. Tuh, Pak. Contohnya burung itu di atas, keluar dari, masuk ke, pergi menuju, datang dari, gitu sebetulnya Pak, dan banyak yang lain contohnya. Nah, kenapa semua yang tadi itu disebut nakis tuh kenapa Pak? Ya kenapa dikatakan semua itu dikatakan nakis gitu Pak? Karena rangkaian kalimat tersebut tidak memberikan makna yang jelas dan sempurna gitu Pak. Beda halnya dengan murakab tam yang bisa memberikan kejelasan dan makna. Begitu Pak penjelasannya. Oh, jadi intinya nakis itu masih ini ya Pak ya, rangkaian apa yang maknanya itu jelas ya, Iya, iya Pak, tidak betul. memberikan makna yang jelas seperti itu ya. Iya, Baik, terima kasih Pak Ahmad Jarkasih iya, terima kasih penjelasannya kembali Pak. tentang murokab ya, tentang lafaz mufrad dan lain-lain. Ya selanjutnya saya akan bertanya nih Pak Oh ya, tentang apa yang dimaksud istidlal itu Pak. istidlal dalam ilmu mantik itu adalah pindahnya pemikiran dari sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui. Jadi maksudnya dengan menjadikan apa yang diketahui sebagai perantara.
atau sebagai petunjuk gitu bagi sesuatu yang tidak diketahui itu Pak. Jadi poinnya atau pembahasannya yang sangat penting ya dalam ilmu mantik itu dan mempunyai tujuan utamanya karena dengan istidlal kita itu akan mampu memindahkan pikiran yang diketahui itu untuk mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui gitu. Sehingga memperoleh suatu keputusan atau tujuan yang diinginkan dan kita tahu tujuannya gitu untuk menemukan tujuannya seperti itu Pak. Oh ya Pak. Terus istidlal ini kan dibagi dua nih Pak. Apa saja itu Pak? Istidlal terbagi dua macam yaitu istidlal istiroi dan istidlal kiasi. Nah, istidlal istiroi sendiri dibentuk dengan menghubungkan bagian-bagian dan menelitinya secara lengkap serta dapat menyampaikan akal kepada kesimpulan yang bersifat umum begitu Pak. Contohnya seperti apa? Contohnya setelah melihat berbagai macam hewan yang menggerakkan rahang bawah pada waktu makan, maka didapatkan kesimpulan. Hewan itu menggerakkan rahang bawah pada saat makan. Begitu, Pak. Oh iya. Kalau istilah kiasi itu apa Pak? Istilah kiasi yaitu suatu proses pemecahan pemikiran pada saat pindahnya pemikiran dari kenyataan yang diketahui menuju kenyataan yang tidak diketahui sebagai kaidah diperbolehkannya untuk sampai pada tujuannya. Contohnya, Anda adalah orang yang berjuang demi kebaikan negara. Nah, setiap orang yang berjuang demi kebaikan negara, maka disebut warga negara. Gitu. Jadi poinnya Anda adalah seorang warga negara. Gitu, Pak. Betul. Oke, selanjutnya had asgar. Had asgar itu apa sih Pak? Sebelumnya ini ya, istidlal kiasi itu ya. Oh iya sebelumnya. Istidlal kiasi itu atau kias itu adalah dua qadiyah atau lebih yang disusun dan dapat menghasilkan kesimpulan atau natijah. Contohnya, Homer itu memabukkan. Nah, semua yang memabukkan itu haram. Jadi, Homer itu haram. Gitu, Pak. Bagian istidlal kiasi itu dilihat dari segi had atau batasan. Itu ada 3 bagian, yaitu had asgar, batasan kecil, had akbar, batasan besar, dan had ausat, batasan sedang. Begitu, Pak. Oh jadi istidlal kias itu dibagi ada 3 gitu Pak. Ya. Ya, jadi Had ada asgar. asgar. Kalau asgar itu apa Pak? Had asgar itu batasan kecil. Jadi qadiyah yang kesimpulannya menjadi maudu atau subjek dari keputusan tersebut. Jadi permasalahan awal itu. Contohnya komer. Begitu, Pak. Oh, iya. Selanjutnya di sini kan ada had akbar gitu Pak. Had akbar itu seperti akbar itu apa sih? Had akbar itu batasan besar, yaitu qadiyah yang kesimpulannya menjadi mahmul atau predikat dari keputusan. Contoh haram, had ausat, yang ketiga itu. Nah, had ausat itu batasan sedang, adalah sesuatu yang diulang-ulang dalam 2 qadiyah, baik qadiyah yang pertama dan kedua.
Contohnya memabukkan. Seperti itu. Oh iya gitu Pak. Terus ada ini Pak, bagian-bagian istidlal qiyasi itu seperti apa bagian? Bagian-bagian istidlal qiyasi jika dilihat dari segi qadiyah maka memiliki 3 bagian, yaitu muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, dan natijah. Nah, jadi istidlal itu ada 3 bagian ya Pak. Yang pertama Ya. muqaddimah sugro. Nah, muqaddimah sugro itu apa Pak? Nah, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, dan natijah. Muqaddimah sugro sendiri yaitu sesuatu yang mengandung had asgar. Had asgar itu batasan kecil tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Yang had asgar itu qadiyah yang kesimpulan jadi maudu atau subjek atau dari keputusan begitu. Jadi intinya contoh komer, tadi kan komer itu memabukkan, seperti itu. Oh gitu Pak. Soalnya kalau muqaddimah kubro itu apa Pak? Muqaddimah kubro itu sesuatu yang mengandung had akbar. Had akbar itu tadi kita sudah bahas, yaitu qadiyah yang kesimpulannya menjadi mamul atau predikat. Begitu. Contohnya setiap yang memabukkan itu haram. Ya, terus yang ketiga ini natijah. Natijah itu apa Pak? Natijah itu kesimpulannya Pak. Oh, jadi contoh natijah itu khamar itu haram. Nah, gitu. Nah, qiyas sendiri itu terbagi menjadi 2. Qiyas itu ada qiyas istironi dan qiyas istisnai. Qiyas istisnai yaitu keputusan yang kuat. Nah, contoh sebagian kalimat itu adalah fi'il. Nah, sebagian fi'il itu wajib ada fa'ilnya. Contohnya ya. Jadi sebagian kalimat itu wajib ada fa'ilnya. Seperti itu Pak. Terus qiyas istinai itu adalah qiyas yang ada di dalamnya disebutkan suatu kesimpulan atau kebalikan hasil kesimpulan pada perbuatan, dan di dalamnya terdapat keadaan yang menyeluruh. Contohnya, selama matahari terbit maka siang itu ada. Akan tetapi matahari itu terbit, jadi siang itu ada. Begitu Pak. Jadi cukup ya untuk pembahasan bab istidlal kali ini. Demikian diskusi kelompok Kuat dan Bapak Ahmad Zarkasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pemahaman yang kurang, karena masih tahap belajar dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, kita sempurnakan diskusi malam ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.